Insya Allah Allah akan bangkitkan dari Indonesia gerakan perubahan. Sekarang di mana-mana Pak, di Indonesia itu muncul pesantren tahfidzul Quran, geria Quran, rumah Quran, kampung Quran, itu di mana-mana. Dan ini yang dipraktekkan oleh Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh karena itu, insya Allah kita optimis 2024 Allah akan bangkitkan Indonesia. Alhamdulillah, beberapa minggu terakhir kemarin Muhammadiyah, NU bersatu, sepakat ingin memunculkan pemimpin yang bermoral, pemimpin yang berakhlak, pemimpin yang beradab. Sepakat. Bahkan di biladi Syam, kalau kita buka dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asharatu Sa'ah, Rasulullah mengabarkan puncak kemenangan Islam di akhir zaman itu di Baitul Maqdis, wa aqna fi Baitul Maqdis, Palestina. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Ini pasti. Karena apa? Allah sudah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Akhirnya Allahu Akbar, sekarang di Palestina itu bendera merah putih ada di atas, bendera Palestina ada di bawah. Bahkan sayap militer Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah Brigadir Al-Qassam membentangkan bendera merah putih. Mereka semua meyakini insya Allah Allah akan bangkitkan dari Indonesia. Insya Allah. Bagi Allah mudah, kun fayakun. Tidak tahu kita dari mana Allah akan bangkitkan nanti. Bahkan sebelum saya pulang ke Indonesia, saya transit ke Turki. Ya Allah, semua lembaga-lembaga pendidikan Islam di Turki itu mayoritas mata pelajaran eskulnya itu bahasa Indonesia. Kenapa? Ulama-ulama Turki itu meyakini insya Allah pemantik awalnya Allah akan bangkitkan dari Indonesia. Ini. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sudah memberikan arahan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini solusi syar'i. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayyatum bil ainah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bi jar'i wa taraktum jihad, salatullah alaikum dulla, la yanju hatta tarji' ila dinikum." Ini rawahu Abu Dawud. Idza tabayyatum bil ainah, jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-ainah. Al-ainah itu salah satu sistem riba. Wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bi jar'i. Artinya ini bahasa kinayah, kiasan. Kalian pegang ekor-ekor sapi, kalian ridho dengan bercocok tanam. Itu maknanya jika umat Islam ini muamalahnya dengan sistem riba. Umat Islam sudah sibuk dengan dunia. Wa taraktumul jihad fisabilillah. Umat Islam meninggalkan al jihad fisabilillah. Salatullah alaikum dullah. Maka Allah akan turunkan kehinaan itu. Dan ini sudah nyata di Indonesia. La yanju syai'a, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu hatta tarji' ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan tarji' ila dinikum ini maknanya hingga umat Islam di Indonesia ini bangkit semangat perjuangannya, bangkit semangat jihadnya, baru Allah akan cabut dari kehinaan ini. Insya Allah Allah akan bangkitkan dari Indonesia gerakan perubahan ini. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ada lagi satu ulama dari biladi Syam, yaitu Syekh Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Masya Allah, beliau ini ternyata keturunan Syekh Abdul Qadir kalau di bahasa nyebutnya di sana Al-Jilani, ya, kalau di Indonesia Al-Jailani, ya kan. Jadi masya Allah, beliau tumbuh dari sebuah keluarga mujahid. Ayahnya mujahid di Palestina, ibunya mujahidah di Palestina.
Nah ketika Masya Allah dia benar-benar kecintaan pada ilmu itu luar biasa, sampai ketika beliau mengambil program pasca sarjana 2 tesis sekaligus ditulis. Tesis yang pertama dalam aspek sejarah, yaitu diberi judul Nas'at Al-Qadiriyah, pertumbuhan Madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Kemudian yang kedua tesis dalam aspek pendidikan Islam, diberi judul Tatawur Nafhum An-Nadhariyah At-Tarbawiyatul Islamiyah. Bahkan kitab-kitab yang ditulis beliau itu mewarnai seluruh dunia Islam termasuk di Indonesia. Jadi beliau menulis buku Ushul Trilogi Tarbiyatul Islamiyah. Bahkan dalam tingkat dunia beliau menulis satu kitab tentang falsafah Tarbiyatul Islamiyah. Itu benar-benar beliau mendapat penghargaan dari Al-Farabi International Award tahun 2008, mengalahkan 128 penulis karya ilmiah tingkat dunia. Dan kitabnya ini Masya Allah mewarnai dunia Islam termasuk di Indonesia. Jadi ternyata Allahu Akbar, beliau benar-benar menulis kitab itu landasannya filosofis historis. Jadi beliau gambarkan, beliau ungkap pada saat 2 ulama besar ini, yaitu Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Umat Islam kondisinya terpuruk, terjadi iftirak, perpecahan. Dan perpecahannya itu dahsyat, Pak. Bukan perpecahan masalah akidah, tapi pecahnya itu karena perebutan jabatan, kedudukan, dan kekuasaan. Kemudian muncul ta'assub, fanatik kelompok, fanatik golongan semakin pecah. Bahkan didominasi oleh ulama-ulama su pada saat itu. Akhirnya puncaknya muncul penyakit mualah bil kuffar, minta bantuan golongan kafir untuk menghancurkan saudaranya sendiri sesama muslim. Ini terjadi, dan ini sudah sama-sama sudah terjadi di Indonesia. Akhirnya apa yang terjadi? Pimpinan pusat Katolik waktu itu, yaitu Paus Urbanus II, memonitoring kondisi ulama, kondisi umat Islam di Bilad Syam waktu itu. Akhirnya ini kesempatan emas bagi Paus Urbanus II untuk memobilisasi seluruh pasukan salib seluruh daratan Eropa. Apa yang terjadi? Dalam hitungan singkat berkumpul, dan rabi-rabi Yahudi berhasil memasukkan 2 agennya, yaitu Godfrey dan Peter, dijadikan komandan pasukan salib. Tepat 1096 Masehi, 1000 bukan 1900 tapi 1096, berarti ribuan tahun yang lalu. Akhirnya digerakkan semuanya menuju Bilad Syam. Tepat bulan Juli 1097 Masehi, seluruh kawasan Al-Quds dikuasai oleh pasukan salib. Akhirnya umat Islam diberikan 2 opsi. Ya, pertama, kumpul. Kalau enggak, habis. Siapa yang berkumpul di Masjidil Aqsa dan di sekitar Masjidil Aqsa dijamin aman. Tapi ternyata ini jebakan. Keesokan harinya hampir 70.000 kaum muslimin yang berada di Masjidil Aqsa dan di sekitar Masjidil Aqsa dibunuh dengan cara-cara yang sangat biadab. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, tulang-tulang umat Islam, beberapa tulang-tulang umat Islam masih sampai hari ini masih dirawat, masih diawetkan. Hari ini bapak kalau terbang ke Republik Republik Ceko, cari kota Sedlec. Di sana ada gereja katedral, itu mulai dari depan penuh dengan tulang-tulang. Kalau masuk ke dalam, tulang lengkap, tulang tengkorak, semuanya lengkap. Akhirnya pengurus gereja ini ditanya, kenapa ini peristiwa ribuan tahun yang lalu di Masjidil Aqsa, kenapa Anda mengawetkan ini? Apa jawaban dari pengurus gereja ini? Kami bangga telah membantai 70.000 kaum muslimin.
Bahkan itu sejarah, itu namanya salah satu dari anggota pasukan salib, Raymond de Tolède itu, ketika dia menunggang kuda di tengah-tengah berserakan mayat-mayat umat Islam yang ada di sekitar Masjidil Aqsa, begitu dia masuk ke pintu gerbang Masjidil Aqsa, itu darahnya umat Islam itu setinggi kaki kudanya. Itu darah umat Islam. Ini. Nah, hancur sudah, umat Islam hancur. Akhirnya dua ulama ini tadi, yaitu Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, mengambil pijakan yang tadi saya bacakan tadi, surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi, dijadikan pijakan untuk membangkitkan, membangun kekuatan umat ini. Kemudian beliau ambil satu hadis sahih rawahu Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah, setiap jasad manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, baiklah semuanya. Kalau segumpal darah itu jelek, jeleklah semuanya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, yang dimaksud segumpal darah itu adalah qalbu. Pertanyaan kita, kenapa Al-Ghazali bersama muridnya si Abdul Qadir Jailani ini menjadikan qalbu menjadi pijakan untuk membangun kuwatul ummah, kekuatan umat? Ternyata di dalam qalbu itu ada kuatul hamasah dan kuatul fikrah, kekuatan semangat. Makanya kalau di Indonesia itu kan ada lagu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ya kan, itu kan lagu-lagu kebangsaan itu Pak. Itu dibangun kolbunya, sehingga akhirnya Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini membangun madrasah Al-Quran. Dalam waktu 50 tahun lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini dicetak, ditarbiyah, dibina oleh dua ulama besar ini, Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, selama ini kan kita tahunya Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani sufi, gitu aja kan infonya. Tapi apa karya besarnya ini yang tidak paham. Akhirnya begitu lahir sosok Salahuddin Al-Ayyubi, pasukan salib berhasil dihancurkan, sehingga Masjidil Aqsa, tempat kiblat pertama kali kaum muslimin, tempat Isra wal Mi'raj Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhasil dikuasai kembali. Setelah 88 tahun dikuasai oleh pasukan salib, 88 tahun ini. Alhamdulillah, apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Irsyad Al-Kilani, Majid Irsan Al-Kilani ini dipraktekkan di seluruh Indonesia, termasuk di Padang ini. Termasuk di Padang. Saya melihat tentang ini pendirian rumah pesantren tahfidz dan kampung Quran. Itu di Padang, di kawasan hutan gitu ya, di kawasan hutan. Jadi Masya Allah, luar biasa ini Pak. Jadi ini kesempatan emas bagi kita. Saya melihat ini, Masya Allah, ini pusat peradaban Islam untuk membangun Salahuddin Al-Ayyubi yang baru, terutama dari Indonesia. Nah ini tadi kan sudah disampaikan Ustaz tadi, bagaimana Rasulullah mengabarkan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyam al-amal salih fihinna ahabbu ilallah. Jadi tidak ada hari-hari di mana hari itu amal soleh kita, amal soleh ini itu lebih dicintai oleh Allah, yaitu Asyar Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, ya kan? Ini 10 hari ini kesempatan emas untuk kita. Untuk kenapa? Rasulullah mengatakan ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah setelah bangkit semangat jihad tadi. Ayo badiru bi amal, al-mubaddirah bi amal, bersegera beramal soleh. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah,
saya diajak ke Padang kemarin itu, ya Allah luar biasa. Ini ada yang baru tumbuh dan insya Allah ini merupakan satu pusat peradaban Islam untuk membangun peradaban Islam. Dan tidak menutup kemungkinan di Pekanbaru yang saya sering melihat Ustadz Abdul Somad juga seperti itu, membangun sebuah kampung Quran, gereja Quran. Sekarang di mana-mana Pak, di Indonesia itu muncul pesantren tahfidzul Quran, gereja Quran, rumah Quran, kampung Quran, itu di mana-mana. Dan ini yang dipraktekkan oleh Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh karena itu, insya Allah kita optimis 2024 Allah akan bangkitkan Indonesia ini. Kita optimis. Bahkan ketika saya diundang Pertamina Balikpapan, itu diajak ke pedalaman Kalimantan. Ya Allah, ternyata di hutan belantara itu ada pesantren tahfidzul Quran. Luar biasa. Jadi ini benar-benar silent majority, silent majority. Jadi mayoritas yang tidak nampak ini, masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dan kuncinya yang terakhir sebagai penutup, seperti tema jargon kita, merawat ukhuwah Islamiyah. Rasulullah memberikan penegasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adzabun. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah azab. Oleh karena itu, dari pertemuan saya dengan tokoh-tokoh ulama nasional, kemudian ada pakar-pakar hukum tata negara, begitu juga dari kalangan Jenderal Purnawilan Angkatan Darat termasuk mantan Panglima TNI, saya mengambil satu kesimpulan, pesan-pesan beliau-beliau semuanya ini, ayo umat Islam bersatu. Karena benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Ayo umat Islam bersatu, jangan mudah dipecah. Bersatu. Alhamdulillah, beberapa minggu terakhir kemarin Muhammadiyah, NU bersatu, sepakat ingin memunculkan pemimpin yang bermoral, pemimpin yang berakhlak, pemimpin yang beradab. Sepakat Muhammadiyah dan NU bersatu, ingin bercita-cita memunculkan pemimpin yang berakhlak, pemimpin yang bermoral. Ya, ini insya Allah kalau sudah NU dan Muhammadiyah bersatu, semua problem bangsa ini insya Allah akan terselesaikan. Sekarang umat Islam ayo bersatu, kuatkan ukhuwah. Ya. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Sampai pernah satu saat Rasulullah di hadapan para sahabatnya, ada sekelompok umat, kata Rasulullah, mereka bukan nabi, mereka bukan syuhada, tapi sebagian nabi iri. Akhirnya sahabat tanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah berikan jawaban, qala qaumun tahabbu birruhillah, yaitu satu kaum dari umat Rasulullah ini yang ketika di dunia dia senang menjalin tali cinta kasih sayang lillah, karena Allah. Tidak ada interest yang lain, tidak ada kepentingan yang lain, semuanya lillah, lillah, lillah. Padahal satu dengan yang lainnya tidak ada hubungan kerabat, dan bukan karena harta yang saling mereka berikan, bukan. Benar-benar dia berjuang bersama-sama, berjuang karena Allah, duduk bermajelis karena Allah, berorganisasi karena Allah, semuanya lillah, karena Allah. Sampai akhirnya Rasulullah bersumpah, fa wallahi inna wujuhahum la nurun wa innahum ala nurin. Rasulullah bersumpah, demi Allah, nanti mereka ini, kata Rasulullah, wajahnya di yaumil akhir ada nur, cahaya. Bahkan dalam beberapa hadis yang lain, mereka berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Allah menyatukan hati-hati kita kaum muslimin seluruh Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah satukan hati-hatinya, dan mudah-mudahan insya Allah dengan ukhuwah kita rawat terus ukhuwah Islamiyah ini, insya Allah semua problem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini mudah-mudahan Allah selesaikan, sehingga cita-cita the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini, yaitu ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.